masuk. Assalamualaikum. Iya, silakan duduk. Ya, luar biasa, senang sekali. Udah kayak pengantin. Kursi pelaminan ya. Wah, senang banget. Kabar, Ren? Baik sekali. Bang Ming, kesan-kesannya tahun baru ini? Tahun baru lancar kemarin, ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bang Ming sehat? Masih sehat. Alhamdulillah. Keluarga gimana, baik? Keluarga baik. Iya. Kenapa jadi saya yang nanyain terus? Makanya ini kan acara saya. Masih seru ya. Oke, Bang Ming, naluri ya. Iya. Seorang yang sangat saya idolakan karena berangkat dari dunia komedi. Waktu itu saya suka sekali dengan grup Begitu. Wih, sekarang bisa ketemu dan tema kita pas banget nih, profesionalisme Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu kan seorang pemimpin, pebisnis, terus kepala keluarga yang luar biasa, pedagang yang sukses. Nah, kalau Bang Ming sekarang kan memasuki dunia politik, Bang. Iya. Dulu entertain. Perbedaannya gimana, Bang? Dulu laki-laki penghibur. Oh, benar-benar nggak dirajia. Iya. Saya kira tidak ada perbedaan yang sangat signifikan ketika saya menjadi penghibur lalu menjadi politisi. Ini adalah sama-sama mengabdi. Iya. Menghibur adalah ibadah. Benar. Gitu, dalam konteks profesi. Ya. Di politik juga sama. Di politik itu mengabdi dalam rangka memperjuangkan, lalu dia berkuasa masuk dalam sistem untuk melakukan perubahan. Sama, mengabdi semuanya. Kalau kita menyadari bahwa semuanya mengabdi, itu secara substansi kan sama saja. Ada dua sisi yang berbeda. Di soal tanggung jawab saja. Nah, kalau dulu kan dunia yang biasanya bercanda-bercanda, Bang Min. Sekarang masuk dunia yang sangat serius. Saya kira saya dulu tidak bercanda, saya serius bekerja, makanya berhasil. Wow, benar. Iya. Jadi jangan dikira bahwa melawak itu bercanda, itu serius, Bu. Itu difikirkan, diperhitungkan, dipertimbangkan, lalu bisa baru kita keluar. Kalau kita bercanda, nggak bakal jadi hasil yang baik. Sekarang apalagi gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aneh sampai... Ini guru saya nih. Iya. Karena saya sering kalau nulis pakai kapur tuh. Iya. Wisata hati jam 5. Kita dulu denger sampai geletak-geletak di lantai ya. Bener. Denger dia jam 8 malam. Kadang ada kursi. Nggak ada kursi. Den, kursi gua kemana? Makanya nih biasanya di sini. Kursi aneh jadi begini. Gimana Ustaz? Alhamdulillah sehat. Lagi ditanya-tanya sama adik saya nih. Dulu saya satu profesi sama dia. Gitu, teman sesama orang panggung lah. Oke. Yang dulu bagiannya nasi bungkus juga bareng. Gitu. Oh, ngalamin juga nasi bungkus awal-awalnya? Sebelum dia nggak ngalamin ya? Enak aja, sebelum ada dulu nasi bungkus. Enggak, dia ngalamin satu bungkus berempat. Ya, betul. Lebih parah lagi maksudnya. Karetnya 4. Nah, kembali lagi nih, Bang Ming. Kan yang tadi Denny bilang biasa di panggung, walaupun konteksnya serius, tetap komedian konteksnya bercanda ya. Pernah nggak sih waktu baru masuk DPR? Itu kan biasanya bercanda doang gitu. Pernah gak sih kayak gitu? Oh, saya yang mungkin ketika dilantik menjadi anggota DPR atau diumumkan sebagai pemenang di situ, itu sudah punya beban lebih berat daripada politisi. Sebab apa? Kenapa? Bisa apa sih pelawak gitu loh. Bisa apa sih artis? Underestimate orang terhadap. Kenapa? Politik mungkin biasa digeluti secara serius. Mereka salah menyangka ketika saya melawak itu saya mau mengerjakan sesuatu dengan serius sekali. Kalau tidak serius tidak mungkin lucu. Benar. Jadi kalau saya tadi Denny mengatakan bercanda, saya sangat tidak sepakat. Bukan bercanda. Humor itu bukan bercanda, itu serius. Digarap dengan baik. Ada riset, ada riset. Kalau kita tidak tahu penontonnya, bagaimana penonton bisa ketawa? Benar. Apa yang akan kita lontarkan, kita harus tahu apa yang ada di benak penonton, kan gitu. Gitu. Benar. Kadang itu namanya profesionalitas. Benar tuh. Pinter kan, Bu? Dan Rasul pun bercanda deh. Iya. Dan Rasul pun bercanda. Nah, hari ini kan, Bu, hari malam ini nih kita malam Maulid sebenarnya. Jadi hari kelahirannya Rasulullah Muhammad SAW. Kita kalau ditanya tanggal lahir orang yang kita cintai, tahu. Nah, kalau kita nggak tahu tanggal lahir Rasul, berarti kita nggak cinta sama Rasul. Tahu nggak warna kesukaan pacar lo? Tahu. Tapi warna kesukaannya Rasul nggak tahu. Makanan kesukaannya mertua paham. Masih ingat. Tapi makanan kesukaan Rasul nggak paham. Jadi sebenarnya kita cinta kayak nggak cinta, tahu kayak nggak tahu, kenal kayak nggak kenal. Nah, malam hari ini kita berupaya nih mencari sedikit tahu dari sisi bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah. Benar. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasul itu ada uswatun hasanah, ada petunjuk, ada contoh yang baik. Termasuk mau jadi apa aja. Jadi pebisnis, Rasulullah pebisnis yang hebat. Jadi ayah yang hebat.
Jadi mantu yang hebat. Mantunya Abu Bakar kan beliau salah satunya toh. Sayyidina Abu Bakar subhanallah. Jadi apalagi jadi tetangga yang hebat. Jadi pemimpin yang hebat. Kita akan gali dari tamu kita. Oke. Nah, Pak Ustadz, sekarang sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, ada item baru di kita, Pak Ustadz. Oke, di chatting IM. Itemnya adalah Assalamualaikum Ji. Oke. Sekarang siapa yang nanya? Sekarang ada yang nanya. Ada yang nanya. Kita lihat, ini dia. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya. Pada saat ini kegiatan yang saya jalani adalah saya sedang menulis buku, kemudian saya berakting, dan kegiatan terbaru saya adalah saya membuat album bersama adik saya. Saya bernyanyi 9 lagu di dalam album tersebut. Apa yang saya lakukan karena saya berpikir bahwa penyampaian ilmu, penyampaian pesan itu tidak hanya lewat acting, tidak hanya lewat buku, tapi bisa juga lewat lagu dengan cara yang menyenangkan tentunya, terlebih untuk anak muda. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah boleh seorang perempuan itu bernyanyi, tentunya dengan lirik-lirik yang baik, dan insya Allah dihadiri oleh muslimah-muslimah. Terima kasih Ustadz. Jalan aja deh, jalan aja. Nanti Allah kasih petunjuk terus. Proses, insya Allah. Jadi Oki terus jalan, dan Oki bukunya bagus-bagus. Bukunya keren-keren, bagus-bagus, termasuk yang terakhir yang saya baca tuh menulis pelangi. Nah itu kita baca alhamdulillah. Oke. Subhanallah. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bang Mi. Apa? Jamaah boleh nggak tuh kalau nanya-nanya gitu ke kita? Oh boleh. Nah ngirimnya kemana tuh? Boleh, ntar kita kasih tahu Pak Ustadz. Ntar kita liput langsung. Boleh langsung. Nanya pakai kamera. Kita kalau nggak ada kamera ini pakai kamera handphone. Kirim dia pakai smartphone, ya kan, pakai BB kayak apa kayak, nah itu yang dikirim. Benar. Bisa juga mention di Twitter kita di @chatting dengan IM. Siap. Ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bareng kita di chatting dengan IM. Nyanyi Toto Alkid and Friend featuring jemaah yang hadir di studio. Wih, mantap. Jamaahnya yang sebelah kiri dari mana, Bu? Nurul Iman Citerep Bogor, jelas. Yang sebelah kanan? Tambun Barat. Ya. Saya seneng Dani hebat bisa denger loh segitu banyak orang ngomong. Kalau dia ngomongnya lain-lain itu alamatnya tadi. Kedengeran terakhirnya doang Tambun Barat. Saya nggak tahu dari mana. Oh salah bener. Aduh. Ulang lagi nih biar kompak ya. Siap. 1, 2, sabar ya sampai 16 hitungnya. 1, 2, 3. Oke, pencet belnya. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol tentang profesionalisme Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Tadi ada waktu di off air. Iya. Waktu di apa? Tadi di apa sebutannya sih? Jeda. Oh, waktu jeda iklan. Iya. Ada kalimat bagus dari Bang Mi. Oh, pengen denger dong. Tentang apa tuh, Pak Ustadz? Basicnya Rasul kalau itu. Ditanyakan ke saya sebagai pernah jadi penghibur ya, jadi entertainer, kemudian sekarang menjadi politisi ya. Benar. Yang ikut mengurusi masyarakat dan negara gitu. Bahwa pada dasarnya ketika seseorang memahami bahwa dia melakukan suatu kegiatan, pertama adalah atas dasar mengabdi. Kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Ustadz namanya ibadah. Jadi kata Allah apa Ustadz? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Nah, pegang dasar hukumnya itu. Lalu contohnya uswatun hasanahnya adalah bagaimana akhlak Rasul. Setiap nabi, Rasul itu mendapatkan mujizat dari Allah masing-masing. Kemujizatan kepada Nabi Muhammad SAW adalah akhlak. Jadi akhlak yang baik itulah. Ketika seseorang dia memiliki latar belakang akhlak yang baik, mau jadi apapun dia output pekerjaannya akan baik. Begitu. Itu yang saya mau garis bawahi bahwa kepribadian Rasul yang sudah sempurna itu, basic akhlak yang bagus, mau ditaruh di apa saja, di mana saja gitu Bu ya. Jadinya bagus. Mau jadi apa kena Rasul tuh cakep banget gitu. Mau dagang ya jujur. Jujur. Akhlaknya memang udah keren. Memang Rasulullah sendiri kan bicara, Allahumma sholli alaihi berkali. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak kalian, membaguskan akhlak kalian. Nah memang akhlak ini juga udah jarang di sekolahan. Jadi emang akhlak ini, saya di pesantren itu Bang,
sekarang kita desain kurikulum namanya Makarimal Akhlak. Jadi kurikulum pribadi, personal pesantren namanya Makarimal Akhlak. Kalau dulu kita zaman pesantren judulnya Ta'limut Ta'lim. Jadi kitab dasar akhlak. Ini ada tamu ini. Tamu kita yang kedua. Tapi sebelum tamu datang nih sambil bareng tamu, saya mau ganti bangku dulu ya. Mau kemana Pak? Ente bang, ini ente panggil. Kalau mau Bang ganti Diki. 2014 sebentar lagi. Ya. Ente panggil Oh iya, kita udah ya. Bang Diki. Ente tuker bangku. Oke, nah ya bagus ini bangku. Sekarang tamu kita Sopan yang ini pertama. bangku. Nih, Bang Miing kan berawal dari entertain. Coba liatin dulu. Oh, coba. Biar kasihan pemirsa sama saya. Alhamdulillah, agak ikhlas. Satu-satunya Pak Ustadz yang gotong-gotong bangku tuh, Bu. Nah, tamu kita yang kedua berawal dari entertain juga, masuk ke politik, terus mundur dari entertain. Balik lagi ke entertain. Kita undang, ini dia Akang Diki Chandra. Ini Toto Alkit and Friend, ya teman-teman. Ini ibu-ibu. Ini mau nyolong sendal apa ini? Salamin satu-satu. Oh iya. Kang Diki, kumaha kabarnya Kang? Saya agak kaget barusan karena kenapa? Memang saya pikir saya disuruh ngelawak terus suruh di sini jadi agak deg-deg gitu. Dari Garut katanya tadi Kang? Dari Garut. Dari Garut langsung berangkat. 28 jam ya? Oh itu kemarin 28 jam setengah saya nyetir. Waktu dari? Nggak tidur. Oh. Nggak tidur. Yaudah nih sekarang enggak kita ngobrol, Kang Diki tidur aja ya. Oke. Bantal yang dipakai. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sama Kang Diki Chandra juga Bang Miing, tetap bareng kita di chattingannya. Pokoknya nggak salah kalau ngikutin Rasulullah. Karena pasti benar. Kalau di multi level aja kan kita kalau ada event-event gitu kan suka disuguhkan orang-orang yang berhasil kan. Lalu kita niru caranya dia, nyampe lah ke posisi dia, diamond atau apakah gitu. Nah ini Rasulullah udah paling perfecto. Kita tinggal ngikutin dia. Ngikutin sunnah-sunnahnya. Ngikutin sunnah-sunnahnya, ngikutin segala macamnya. Bahkan Allah mengatakan kepada kita semua kan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, kalau engkau mencintai, kalau umatmu mencintai Allah, ikutilah kamu. Ikutlah engkau wahai Rasulullah. Kalau kita ikut Rasulullah udah pasti Allah nyintain kita. Dan kalau Allah udah nyintain kita, nggak ada yang punya utang kecuali bakal dibayarin. Nggak ada yang sendirian kecuali bakal diduain. Nggak ada yang udah berdua kecuali diempatin. Ustaz, ribut kalau diduain. Maksudnya sendiri jadi berdua gitu loh. Sensi banget sih. Ngelihat mukanya bos kita. Pengen ya. Kita doain. Udah dua jadi diempatin punya anak. Ya, anak kedua. Oh, mikirnya udah begitu aja. Kalau Allah udah cinta, apa sih yang kita minta? Yang gak dikasih sama Allah? Asal dikasih, asal tuh baik buat kita. Nah subhanallah, hari ini kita bicara sama kita pakar. ngobrol-ngobrol nih. Kira-kira Denny, saya yang nanya ke Kang Diki. Hah? Saya yang nanya Kang Diki. Di skripnya begitu? Iya, emang gitu. Oke. Kang, waktu itu Kang Diki berawal dari entertain. Maksud, kenapa mau ketawa dulu deh Kang? Enggak. Acting. Berawal dari entertain, masuk ke politik. Enakan mana Kang? Kenapa? Dulu. Ini serius ya, Pak ya? Serius? Ya serius lah. Untuk Ustaz Cucu Mansur loh. Sahabat saya ngomongin terus. Bener nih Pak Ustaz Cucu. Bawa dompet nggak? Sedekah. Kalau dari sisi serius sebetulnya apapun profesi, apapun dimanapun kita berada, saya pernah kerja dari mulai jadi calo angkot, pengamen, saya pernah jadi pelayan salah satu restoran, saya pernah jadi dunia entertain, pernah ngeluh karena gaji saya cuma 90.000 per bulan. Waktu itu jadi pelayan, cleaning service 1.000 per hari, jadi total 130.000. Saya ngeluh di halte di Jalan Insinyur Haji Juanda Bandung. Saya ngeluh
cukup kenaon iya gitu kan ya. Lagi ngeluh begitu, ada salah satu pedagang rokok kecil, dia punya istri 1, anak 2. Ki daguan sakedeung, dia lari, parkirin mobil. Balik lagi bawa duit 500 perak. 500 gitu. Saya bengong dan sampai rumah saya merinding, bukan jatuh cinta sama itu. Dia seneng gitu ya? Seneng Bang, 500 gitu kan. Saya pulang terus merinding dan teringat terus wajahnya, bukan karena cinta, karena saya masih suka perempuan. Itu kan rokok lagi-lagi. Artinya dari situ saya mikir, oh ternyata yang kita cari ini adalah bahagia, ketentraman, kenyamanan, dan kenyamanan tidak bisa diukur dari berapa besar uang yang kita miliki, tapi berapa besar rasa syukur kita terhadap apa yang kita miliki. Bukan berapa besar jadi 500 aja bisa bikin seneng gitu kan. Tuh, subhanallah, betul. Itu orang lupa. Guru saya tuh. Bukan berapa besar uang kita miliki, tapi berapa banyak. Itu yang sama aja. Bukan berapa besar tapi berapa banyak yang kita sedekahin. Jadi intinya sama aja. Insya Allah sama aja, dari tergantung dilihat dari sisi yang mana, sama aja. Sama ya. Kita bersyukur sama kondisi yang ada gitu. Itu intinya. Pak Ustadz, saya pernah dengar tentang sosok Abdurrahman bin Auf. Itu sosok yang seperti apa Pak Ustadz? Ya, salah seorang sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, yang namanya Abdurrahman bin Auf. Itu sering diangkat sebagai sosok pengusaha di lingkungan Rasulullah. Padahal dia bukan satu-satunya lah ya. Iya. Abu Bakar itu pedagang. Usman. Umar pedagang. Umar tuh pengusaha properti tuh, 70.000 properti dia di Khaybar. Khaybar itu 70.000 Umar punya properti, masya Allah, membentang bukan cuma di Makkah dan di Madinah. Kemudian dan Utsman bin Affan pastinya. Dan Imam Ali juga pedagang. Dia jualan di pasar, jualan onta, jualan gandum. Dan pasti nggak jualan pulsa, yang nggak ada waktu itu jualan pulsa. Nah, yang paling spektakuler memang Abdurrahman bin Auf, karena waktu itu beliau punya catatan sejarah. Jadi ketika yang lain dijamu oleh kaum Ansar. Jadi ketika Rasul pindah ke Madinah, Yathrib, dijamu, dikasih rumah segala macam. Nih satu nilai, dibilang tunjukkan di mana pasar. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf menguasai pasar Madinah. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah bersama Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat adalah menghidupkan kembali pasar. Pasar ini udah dimatiin sama Yahudi oleh kafir-kafir Quraisy, kafir-kafir di Jazirah Arab, dimatiin. Jadi putus hubungan ekonominya. Nah, dihidupin, akhirnya gara-gara ini hidup lagi semua. Nah, ini pelajaran juga buat bangsa ini, ekonominya emang mesti dihidupkan kembali. Disuruh kemudian rakyatnya bergerak semua, sehingga agama tuh menjadi begitu nyata, karena agama ada di pasar, ada di perairan, ada di daratan, lampu merah yang berhenti, itu mesti agamanya taat, kira-kira begitu. Yang tidak ngeludah sembarang tempat, yang tidak nyampah, itu mesti yang agamanya bagus, kira-kira seperti itu. Nah, kita mau nanya nih Bang Dedi ya, Bang Mei. Dia bagaimana kemudian Abang mandang Rasulullah sebagai figuritas yang sempurna? Iya, yang saya sampaikan tadi, kita terlalu banyak mungkin mencari-cari rujukan, sementara di depan mata kita, terutama kaum muslimin dan muslimat ya, artinya orang Islam yang tentunya mengimani bahwa nabinya adalah Muhammad. Gitu. Lalu di sana adalah yang Ustadz katakan uswatun hasanah, contoh yang baik, akhlaknya baik, latar belakangnya baik. Saya kira pilihannya adalah jangan hanya ketika Maulid Nabi setiap tahun diperingati, iuran untuk beli minuman, untuk makanan, kemudian juga untuk ongkos transportasi penceramah, hanya rutinitas seperti itu. Tapi perbaikan akhlak masyarakat tidak ada perubahannya gitu. Di situ letaknya. Substansinya adalah bagaimana kita menjadikan bukan hanya sekedar slogan yang dikatakan uswatun hasanah atau contoh yang baik, tapi apakah kita mencontoh? Nah, ketika Kang Diki nih ya jadi wakil kemarin ya. Iya. Nah, bagaimana tuh pengejawantahan uswatun hasanah? Tadi apa tas? Kang Diki ini punya konsep kalau menjadi seorang pemimpin. Oh, kan? gitu. Tiap orang kan itu punya dia. konsep. Uswatun hasanahnya kayak Sebetulnya Ya. begini, saya sih malu untuk bicara karena wawasan saya sangat sempit, Pak. Cuman badan saya yang lebar. Saya dulu pernah berpikir, pernah ngumpulin, saya kebetulan dari non partai dulu, non partisan, saya sempat kumpulin beberapa partai. Saya bilang, yuk
gimana caranya kita mengikuti mencontoh bagaimana Rasulullah membangun Madinah. Di mana ketika antar suku berperang maka akhirnya bersatu melalui ukhuwah Islamiyah karena dibangunnya Masjid Nabawi di sana. Tapi masih perang juga, masih saling membunuh antara Yahudi Nasrani dengan umat Muslim, lalu Rasulullah membuat piagam Madinah. Pada saat itulah ada satu kesatuan di mana berpikir untuk kebaikan Madinah, masalah akidah masing-masing. Nah ini waktu itu pernah saya bicarakan dan harapan saya supaya dari partai ini jangan terlalu banyak saling menyerang. Ayo silakan masalah konstituen masing-masing tapi punya big design untuk Indonesia, kalau untuk di pusat dan provinsi untuk provinsi, daerah-daerah. Supaya fokus pembangunan itu tidak saling pacorokokot kalau bahasa Jermannya gitu. Saya dari Jerman. Pacorokokot, pacorokokot tepung gitu kan. Nah itu kokotnya ini ya, kokot. Tangan. Oh, kakak tangan. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi ya tapi insya Allah lah. Banyak sekali tokoh-tokoh teladan yang hidup, yang mewarisi Rasul. Amin. Bukan cuma dari kalangan ustadz, tapi juga dari kalangan-kalangan yang lain. Cuma kebetulan barangkali persoalan media saja yang tidak mengeksposnya. Insya Allah. Kan termasuk Kang Diki insya Allah. Oh enggak. Menjadi contoh ya toh. Tokoh warung nasi. Nah, jadi punya informasi nih Pak Ustadz, buat semuanya, buat pemirsa di rumah juga yang ada di studio. Nah, sekarang bagi yang ingin mengoptimalkan fungsi smartphone dengan semua sistem operasi seperti Android, BlackBerry atau iOS, bisa menggunakan Indosat Mentari yang didesain khusus untuk memaksimalkan performa smartphone Anda. Caranya gampang, jadi banyak hal yang bisa didapatkan. Dapatkan 12 bulan WhatsApp, gratis internetan dengan kuota sampai dengan 3 GB dan kecepatan sampai dengan 7,2 Mbps atau pilihan paket internet BlackBerry. Gratis 200 menit telepon ke semua operator dan gratis SMS. Caranya gampang, cukup tekan bintang 123 bintang 2 bintang 2 pagar, tekan OK atau yes. Indosat Mentari, design for smartphone. Jangan kemana-mana, tetap bareng kita di Chatting Legenda. Chatting dengan YF. Tadi konsep kepemimpinannya keren banget tuh. Keren. Oh, jadi ini kan yang kalau mandi buka gitu, keren. Keran. Keran rebus. Kerang itu mah deh. Kerang itu kerang. Ini siapa yang milih jadi presenter masa keran sama kerang nggak bisa. Kang, gimana? Udah nggak ada yang gini-gini lagi sekarang. Silakan. Tadi kurang apa tuh sedikit? Ya artinya sebetulnya di satu sisi memang butuh tokoh. Kenapa? Karena saya juga dapat informasi tadi sekilas dari Pak Ustadz bahwa bagaimana Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengundurkan diri dari kekhalifahannya, menyerahkan kekhalifahannya kepada kaum Umayyah karena terjadi pertikaian dan fitnah yang terjadi merebak. Mungkin itu dari era itu ke bawah, di mana kepemimpinan itu sebenarnya terbagi. Zaman dulu ada Raden Patah, tapi tetap saja yang paling tinggi itu adalah para wali songo, wali Allah. Artinya ada ulama, sosok ulama yang di atas tokoh yang bisa ditokohkan, diteladani, yang bisa meredam kekhawatiran kaum para umaro yang bisa lepas kontrol dalam mengendalikan hawa nafsunya, karena musuh mereka kan diri mereka sendiri. Kalau ada pengontrol susah, sehingga terjadilah rakyat yang akhirnya terus berperang. Siapa yang bisa menenteramkan? Nah, di beberapa daerah saya pernah belajar, ternyata ada beberapa daerah yang relatif adem. Jarang ada demo apa segala macam, karena ternyata ada beberapa tokoh-tokoh ulama yang betul-betul bisa didengarkan, yang betul-betul bisa menenteramkan. Majelis ulamanya pun dibentuk seindependen mungkin, bukan pembentukan dari sebuah kekuasaan, dan itu lebih nyaman. Dan ada satu ritme yang saya ceritakan, mudah-mudahan Pak Ming di jalur politik ini, mudah-mudahan ke depan itu yang namanya ulama itu tidak, kalau perlu tidak boleh datang ke rumah pemerintah. Kalau mau pemimpin yang datang ke ulama. Artinya untuk meningkatkan harkat derajat ulama dan pesantren, ini konsep yang harus segera dimunculkan. Bukan lagi presiden mengundang ulama, tapi presiden harus datang ke ulama. Cakep. Karena insya Allah nggak datang, sibuk. Kenapa? Karena ya artinya untuk mengangkat harkat derajat ini, fungsi ini yang sudah hilang. Kalau menurut saya, tapi ya kan saya mah orang. Gimana, Mas Ming? Saya kira betul apa yang disampaikan Kang Diki, bahwa kalau hanya alasan kita miskin keteladanan, sekarang memang nyatanya tokoh-tokoh itu sudah sudah mulai terkikis dengan
dengan era-era yang pragmatisme sekarang. Harusnya memang tadi umaro datang ke ulama sekedar silaturahmi dan meminta nasihat di dalam ketika masyarakat misalnya ada pelunturan tentang akhlaknya, perilakunya, budayanya, ya, moralitasnya. Maka tokoh inilah yang biasanya meredam atau membicarakan atau mungkin menasehati, bahkan melarang. Ya. Nah, para ulama ini adalah para pewaris dari anbiya ini, dari para rasul dan nabi ini, yang harusnya punya tugas itu sekarang. Nah, dengan miskinnya tokoh-tokoh ini, karena apa? Karena juga terkikis dengan era media sekarang. Cuma satu aja yang saya nggak setuju ketika bicara bak sampah, kok kenapa harus lihat saya gitu. Pas lagi nunjuk aja. Nggak sengaja. Saya ke sana, cuma memang ini bawaannya ke sini gitu loh. Saya tidak mengatakan bukan bak sampah ke sini, maksud isinya ada di sini. Lebih parah lagi. Sebetulnya saya itu menjaga-jaga, bukan mau jaim gitu. Karena mau hore juga udah lama takut kagok. Karena kalau ngebodor itu, kalau nggak siap betul malah jadi konyol. Tapi ada objek ini. Kalau ngebodor takut kepilih lagi Pak. Iya, betul. Dan satu hal, kalau ngebodor bayarannya beda biasanya. Mas Ad, jadi pengen tahu Mas Ad, gimana sih waktu itu Nabi Muhammad menjadi pemimpin dia sehingga bisa menjadi sosok yang sangat dihormati, ditakuti, tapi disayang juga. Gitu Mas Ad. Pertama kali sejarah mengenal Rasulullah kan sebagai Al-Amin. Dari mulai belianya beliau, itu udah dikenal sebagai Al-Amin. Sebagai anak yang jujur, anak yang bersih, lempeng, itu modal. Nah, dan Rasulullah kan dibentuk dan terbentuk. Dan memang Rasulullah pasti dipersiapkan oleh yang punya jagat ini memang. Dan itu memang gak ada lawan karena Rasulullah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai sesuatu yang tidak masuk akal kita ya, dia diambil kemudian hatinya dicuci. Ya sebenarnya kan ini juga dipermasalahkan sama orang-orang sekarang. Masa emang apa yang ada nampak kita udah nggak tahu lagi. Tapi memang Rasulullah Subhanallah ketika dia memimpin kafilah dagang, menjadi istilahnya manajernya atau partnernya seorang perempuan kaya raya pengusaha yang kemudian menjadi istri beliau, yakni Khadijah Al-Kubra. Subhanallah, beliau juga menunjukkan itu bagaimana sesuatu yang saat itu langka. Nah sekarang ini juga mungkin orang rindu akan sosok itu, sosok yang jujur, sosok yang kemudian berdiri di atas kakinya, kekuatannya, bukan atas asupan orang lain, pemberian orang lain. Nah, cuma memang kan karakteristik itu pasti juga akan bisa dibentuk dengan kita mengikuti sunnahnya. Ya sederhana lah, pagi-pagi duha, kemudian sholat berjamaah, waktunya bangun malam, waktunya subuh ke masjid. Itu dulu basicnya itu. Iya. Ini paling sering bangun malam dikit. Nah, ngapain? Apalagi final MU. Oh iya, nonton bola. Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi tetap bareng kita di chatting dengan dia. Alhamdulillah, kita lanjut lagi profesionalisme. Nah, jadi pengen nanya sama Bang Ming. Di sisi lain politisi, tapi di sisi lain kepala keluarga di rumah. Menjaga keduanya biar berimbang gimana? Apa tetap ada waktu buat anak-anak? Oh harus. Jadi mohon maaf ya, terlalu lemah kita kalau hanya alasan waktu gitu. Karena bagaimanapun juga dikasih waktu 24 jam sama Allah untuk hidup gitu dalam satu hari satu malam. Kan hampir sebagian besarnya kita lebih banyak untuk keluyuran, untuk dalam pengertian melek mata ketimbang tidurnya. Itu kan harus seimbang sebetulnya antara tidur, istirahat dan sebagainya. Kalau melulu mau dengan alasan apapun itu amanah, tugas, ya ini wajib. Jangan salah lah, sebelum ada tugas ini ada kewajiban lain loh. Urus anak, urus istri dan sebagainya. Dan kita melakukan pekerjaan ini pun demi yang di sini juga, yang di kanan juga gitu. Ya. Jadi harus pandai-pandai. Nah, membagi waktu. Ya kan bangun pagi lebih awal pasti kita. Lalu ketemu anak-anak sebelum sekolah, sarapan pagi bisa bersama. Atau kalaupun tidak bisa makan malam, bertemu. Diusahakan pulang kantor ke kamar anak dan sebagainya, itu biasa. Dan saya kira tidak perlu dipaparkan secara teknis. Setiap keluarga punya kebiasaan tersendiri. Tapi yang satu hal yang paling penting,
komitmen untuk melakukan komunikasi dengan keluarga itu jauh lebih penting awalnya. Lalu komitmen yang paling mendasar, saya bilang dasar hukumnya satu, apapun yang saya lakukan adalah ibadah atau mengabdi. Udah, itu aja. Tanggung jawab untuk keluarga dan untuk pekerjaan. Wah, boleh kalau mau tepuk tangan? Nah. Oke. Kang Diki, gimana? Kang Diki sekarang udah mulai syuting-syuting lagi ya? Iya. Kaitan dengan anak istri. Ya. Gimana tuh Kang? Ninggalin lagi atau gimana? Tergantung anak dan istri siapa dulu. Anak dan istrinya Kang Diki. Oke. Kalau itu saya bisa jawab. Harus jelas Bu kalau nanya sama Kang Diki. Iya. Enggak, kalau sekarang mah, karena saya menuliskan di rumah. Jadi nulis. Di rumah aja kebanyakan. Makanya Anaknya yang di luar. ini gede. Anak saya lebih banyak di luar makanya. Tapi ada yang luar biasa. Saya bersyukur sekali Allah mengizinkan saya husnuzon bahwa Allah mengizinkan saya untuk kembali lagi. Saya jadi banyak waktu sama anak-anak, Pak Ustadz. Jadi ada momen-momen yang saya rasa tidak mungkin terulang 2 kali, gitu kan. Anak saya yang TK ini kan dari awal yang cuma merangkak segala macam. Ini kan tidak mungkin terjadi 2 kali untuk anak kita. Itu luar biasa nikmat. Bisa nyium wanginya aja beda, gitu. Kalau udah gede kan lain, gitu. Nikmatnya gitu ketika ketemu anak. Saya aja kemarin sempat marah Pak Ustadz ketika rapat. Saya sempat ngumpat dalam hati, ya Allah, kenapa pantasan begini orang kaya begini ya, pada nggak ngerti sama orang yang lagi butuh. Saya marah-marah tuh di jalan tuh. Akhirnya setelah saya sampai rumah, saya marah, emosi sekali. Saya lihat istri saya tidur, anak saya tidur. Waduh, nyamannya luar biasa. Saya pikir, ya Allah, kalau mereka punya imam yang pemarah, nggak pintar marah, coba sekedar bisa marah, kasihan juga. Akhirnya agak tenang, bisa kerja lagi. Alhamdulillah. Tuh Bu, tipsnya kalau mau bikin suami nggak marah, suruh tidur anak sama istri. Kalau belum tidur, ke rumah tangga. Ustaz, apa yang bisa kita simpulin dari ketauladanan kita sama Rasulullah SAW? Saya juga masih belajar kan ya. Ya. Jadi ya kita sama-sama usaha aja, mendekatkan diri kita. Ya apa yang kita bisa ambil dari Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian istiqomahin, cintai dia dan tiru perbuatan dia. Bahkan Rasulullah baik sama musuhnya kan. Yang mana orang buta yang suka memaki Rasulullah, ya tapi Rasulullah tetap nyuapin beliau. Sampai kemudian suatu hari meninggal Rasulullah, Abu Bakar nanya, apa yang sudah dilakukan sama Rasul yang saya belum lakukan? Aisyah anaknya Abu Bakar bilang, gak mungkin, semua yang dilakukan sama Rasul engkau sudah lakukan. Cari lagi, pasti ada yang belum aku lakukan. Lalu kemudian Aisyah bilang, ada seorang Yahudi yang matanya buta, Rasulullah sering nyuapin beliau, mungkin itu belum ayah lakukan. Kalau gitu sudah bikinkan. Aisyah bilang, mending gak usah kali. Karena orang itu sampai sekarang masih mencaci maki Rasulullah. Tahu nggak Rasulullah kalau, tahu nggak orang buta itu kalau yang nyuapin itu Rasulullah? Mungkin nggak tahu. Sudah bikinkan, tetap dibikinkan kan. Lah tangannya kan beda Abu Bakar sama Rasulullah. Ketika disuapin pertama saya sudah nanya, Mananta siapa kamu? Ini bukan orang biasa yang nyuapin saya. Tapi terus disuapin sama Abu Bakar. Akhirnya ditolak sama si orang buta ini. Wah, saya nggak mau. Beda, kamu ini beda. Nggak bertanya, tidak mencium. Kan kalau orang Arab suka dicium bun-bun ya. Pala segala macam. Nggak pernah di... Beda. Lalu Abu Bakar menangis dan memberitahu kepada fatwa ini bahwa yang nyuapin kamu itu Rasulullah. Yang suka mencaci, yang kamu suka mencaci, kamu suka memaki dia. Dan dia sudah meninggal. Fatwa ini dikisahkan masuk Islam. Dan subhanallah menjadi salah seorang penjaga dari perbatasan perangnya, perbatasan wilayah Islam. Sampai, nah kita bahkan sama orang kita sendiri nggak bisa duduk bareng gitu. Kita sesama Muslim sendiri nggak bisa duduk bareng. Malah lagi cerita sama orang lain gitu, sama kita aja nggak bisa duduk bareng. Ya, masih ada waktu barangkali kita berdoa. Oke, kita berdoa Pak Ustaz. Bang, kalau di akhir segmen kita berdoa. Ya. Bang Diki mungkin mau mimpin doa? Nanti aja Pak. Baik pemirsa, sebagaimana hari-hari biasa di Chatting YM, kita terus berdoa. Silakan saudara menghadirkan hati malam hari ini bersama kami semua ada di studio. Kita berselawat dulu pada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
ala ali sayyidina Muhammad. Istighfar pemirsa. Astagfirullah. Astagfirullah. Silakan pemirsa berdoa. Pemirsa berdoa, yang semua di studio berdoa. Saya ikut mengaminkan. Jadi Bang di sini kita ngaminin aja. Yang berdoa silakan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semua hamba-hambamu yang saat ini hadir, mendengar, melihat chattingnya, berdoa ya Allah untuk semua urusannya, urusan dunia akhiratnya. Ada yang berdoa untuk urusan utangnya biar kebayar. Ada yang berdoa urusan jodohnya biar dia datang jodohnya. Dia bisa menikah di tahun ini juga. Dan jodoh yang soleh-soleh. Yang kau cukupkan rezeki. Ada yang berdoa pengen punya anak supaya bisa punya anak. Keturunan ya Allah. Ada yang berdoa pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya pekerjaan, pengen punya usaha. Ada yang berdoa pengen sembuh dari penyakitnya. Ada yang pengen banget pergi ke Baitullah, pengen haji sebelum meninggal, wafat, atau minimal umrah. Mudah-mudahan semua engkau kabulkan doanya. Dan engkau ajarkan kesabaran, baik sangka. Cukup sebelum nanti engkau kabulkan doanya. Ya Allah Rahman Rahim, tidak ada yang sulit buat dirinya. Semua enteng, semua ringan. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Berikan semua yang berharap keajaiban-Mu ya Allah, keajaiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga Allah mendengar semua doa-doa kita. Dan doa tadi menjadi penutup kita di acara chatting dengan YM malam hari ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat pemirsa yang telah bersama kita selama 1 jam ke belakang tadi. Terima kasih untuk tamu-tamu kita, Mas Dedi Miing Gumelar. Iya. Di komisi berapa Mas? 10. Oke. Mau terima kasih Kang Diki Chandra. Komisi berapa? Komis Jumat Sabtu Minggu. Itu Kamis. Itu Kamis. Oke, terima kasih buat ibu-ibu yang udah datang dari Tambun Utara. Benar. Yang sebelah sini dari Cilengsi. Citerep, Cilengsi. Terima kasih buat Total Kid and Friends. Saya Dedi Cago dan Pak Ustaz Subhan Surmon pamit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.